Di pagi yang cerah ini, kita berada di Simpang Susun Cibitung, di mana di atas kita yang warna hijau ini adalah jalan layang tol MBZ, sedangkan ini adalah layang kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pilar yang cukup besar. Dan di kanan itu adalah jalan tol Cibitung menuju ke arah Cimanggis. Kemudian di belakang kita adalah Cibitung menuju ke arah Cilincing. Dapat kita lihat tadi barusan si jalan yang di sekitar sini, jalan tol Cibitung menuju ke arah Cimanggis, yang masuk ke arah kawasan industri sudah mulai diaspal. Sedangkan di sini masih ada barrier-barrier di mana di kanan itu jalannya tidak rata, turun ke bawah dan itu berbahaya. Ini adalah tiang atau pilar dari lanjutan tol Cibitung ke arah Cimanggis di tengah kawasan industri. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pengguna jalan yang barusan saja melewati kota Bekasi dan masuk ke Kabupaten Bekasi, serta bagi para pengguna moda transportasi yang ada di Indonesia dan Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Dapat kita lihat di sini jalan yang berada di bawah tol layang MBZ yang dibelokkan ke kiri di sekitar Grand Wisata ya. Sudah mulai berlubang ya jalan tol ini, dan beberapa informasi yang kita dapatkan bahwasanya ada perbaikan-perbaikan jalan yang dilakukan oleh pengelola jalan tol untuk membuatnya lebih mulus, terutama pada saat nanti menjelang mudik Lebaran. Dan kita hari ini berada di hari ke-8 ya, hari ke-8 puasa Ramadan. Kami mengucapkan selamat puasa bagi para sahabat-sahabat yang menunaikannya, dan juga sehat selalu bagi pada semua sahabat owner Indonesia. Kita masuk dan bayar tol di Cibitung 3. Tadi di belakang kita dari arah Jakarta menuju ke arah kawasan industri ya. Tarifnya di sini Rp7.000 ya. Oke, kebuka palangnya, kita akan lurus kembali. Nah, kawasan Cibitung merupakan kawasan industri yang cukup banyak ya, para penggunanya, para pengusaha menempatkan pergudangan ya. Kalau di sini mungkin lebih light industries, jadi industri-industri bersifat ringan, tidak melakukan manufacturing atau pabrik-pabrik seperti itu. Lebih banyak yang kita lihat di sini adalah gudang-gudang, dan memang kawasan Kabupaten Bekasi itu diarahkan untuk menjadi kawasan industri. Tidak hanya di Cibitung ya, juga ada di kawasan Cikarang, Jababeka. Kemudian juga sudah sampai ke arah kilometer 40-an ya, di sana ada KIIC, kemudian ada Surya Cipta dan seterusnya. Hal itu tentunya membantu Jakarta tidak lagi berat bebannya, di mana semua lini perekonomian ya, industri, kemudian komersial, kemudian bisnis, pemerintahan seperti itu tidak lagi bertumpu di Jakarta, sehingga membuat Jakarta lebih padat. Nah, kalau kita lurus seperti ini ya, kita akan masuk ke kawasan industri, kita tidak lagi bayar tol, bisa langsung masuk ke kawasan industri MM 2100. Sedangkan kalau kita menuju ke arah kawasan Cibitung ya, atau Telaga Asih keluarnya, di situ ada pembayaran tol kembali, sehingga bisa keluar di Jalan Raya Pantura ya, sekitar sana. Nah, ini tadi yang jalan tol layang MBZ yang kita lihat di awal video. Tentunya di sini kita tidak menemukan lagi yang namanya LRT Jabodebek ya sementara ini. Walaupun nanti ada wacana akan diperpanjang sampai ke arah timur, entah Cikarang, entah ke arah kawasan industri yang mana ya. Kemudian untuk ke arah barat, ke arah Balaraja itu MRT ya, yang sempat ada rencana ya untuk diperpanjang ke arah sana. Kemudian MRT sendiri juga dari barat menuju ke timur itu diperpanjang ke arah Cikarang kembali ya. Sedangkan yang akan dicapai awalnya adalah antara Kalideres dengan Ujung Menteng, mungkin di sekitar Harapan Indah situ. Nah, kita kembali ke jalan tol Cibitung ke arah Cimanggis ini ya. Target dari penyelesaian ini semuanya dari Cibitung menuju ke arah Cimanggis nantinya di tahun 2023. Sedangkan yang ada sekarang yang di sekitar sini nih ya, di sekitar kawasan industri baru sedikit tadi yang sempat diaspal, kemudian ini harus disambungkan dengan yang ada di bagian sini. Pilarnya sudah dibuat ya, dan sini cukup banyak steger-steger untuk membantu proses nampaknya pembuatan
bagian atas dari pilar-pilar sehingga menjadi penyangga seperti yang di depan sana. Lalu bisa ditaruh girder-girder beton ya, jadi kayak rangka-rangka seperti itu. Lalu dilakukan penyambungan di antara si pilar-pilar ini. Jalannya berbelok-belok karena memang proses konstruksi di sini dilakukan penutupan, pembukaan seperti itu sesuai dengan kebutuhan ya. Barrier-barriernya itu banyak terbuat dari beton-beton ya, tentunya untuk mengamankan karena di sini proses konstruksinya juga lumayan cukup berbahaya apabila kendaraan-kendaraan kecil lewat ya, karena material berat semua seperti itu. Nah, kalau kita masuk kawasan seperti ini, kita diarahkan untuk mobil kecil bisa ke arah kiri untuk masuk kawasan industri, sedangkan mobil besar diarahkan ke sana. Karena memang jalan di kiri itu lebih banyak untuk kendaraan-kendaraan kecil. Nah, jalan di sini di bawah dari konstruksi tol Cibitung ke arah Cimanggis yang berada di sekitar akses masuk kawasan industri yang bagian belakang tadi sempat rusak ya, cuman bagian sini sudah bagus ya. Tinggal proses penyambungan seperti yang ada di kanan ini, pemasangan beton girder panjang ya untuk disusun-susun sehingga membentuk seperti ini ya. Nah, cuma di bagian atas itu ada yang lowong ya. Mungkin sahabat-sahabat dari sipil atau konstruksi dapat berbagi informasi fungsinya untuk apakah atau sekedar udara atau bagaimana, atau memang belum selesai ya prosesnya. Nanti kita akan lihat dari peta ya ke arah Cimanggis ya, si terusan dari si tol tadi. Nah, ini dia si petanya. Kita akan tarik ke arah atas. Di sini ada simpang susun Cibitung ya, yang ini nih. Yang di tengah kita lihat, kita zoom. Dari kiri itu arah Jakarta, kemudian kanan dari arah Bandung. Di sini dapat kita lihat si tol yang MBZ-nya juga belum selesai ya. Kemudian ada di situ kereta cepat Jakarta Bandung juga belum selesai. Ini image dari Google beberapa waktu, mungkin beberapa tahun ya, 2 tahun atau 1 tahun belakangan. Sedangkan ini masuk kawasan industri di mana pilar-pilarnya ternyata sudah ada di sini ya. Dan itu ada SPBU yang tadi kita lewati di bagian kanan, kemudian ke arah belakang kawasan industri seperti ini. Ini sambungan-sambungan dari girder-girdernya antar tiang. Jadi kayak rangka-rangka yang nyambungkan antar tiang, kemudian dilakukan pengecoran kali ya di atasnya. Seperti itu sehingga tersambunglah jembatan secara sempurna dan membentuk jalan tol seperti ini. Dicor ya. Nah, kalau kita tarik lagi ke arah belakang kawasan ya, kawasan industri ini dia akan lari ke bagian kanan. Kalau kita keluar tol, bagian kanan ini muncul di belakang, kemudian ke arah Sop Janda, mungkin bagi yang sering lewat di belakang kawasan. Nah, di sini putus, dan ada kawasan perumahan penduduk. Dan memang kalau kita telusuri nanti di video berikutnya, kawasan itu memang putus ya, dan itu masih menunggu penyambungan dari tolnya ya, yang ditargetkan akan selesai nantinya di tahun 2023. Sedangkan di bagian sini nih ada simpang susun Setu Utara nantinya yang berada di sekitar perumahan penduduk di jalan yang di belakang. Nah, simpang susun itu akan menyambungkan kawasan industri ya. Jadi kawasan industri itu keluar di situ MM 2001, sedangkan ke arah kiri sini nih ini akan ketemu Jalan Raya Pasar Setu namanya ya. Kalau ke arah bawah itu ke arah Setu, kemudian ke arah Burangkeng. Dan kalau ke atas itu ketemu jalan Kalimalang ya, jalan inspeksi Kalimalang yang ada kalinya. Nah, kita kembali ke arah sini. Di bagian sini ini belum kelihatan ya dari udara. Sedangkan udah ada sebagian, mungkin image-nya tidak begitu update ya. Di sini simpang susunnya ya, selain keluar dan juga ada masuk ya dari arah belakang atau dari arah Setu Selatan ya, Setu Selatan kemudian Burangkeng. Sedangkan di bagian sini putus ya, masih dalam tahap pengerjaan. Image yang kita dapatkan dari Google dan image yang kita dapatkan dari BPJT juga masih sama ya. Mungkin nanti bisa kita cari kembali untuk mendapatkan yang lebih update. Nah, si jalan tolnya sendiri kalau yang image yang lama ini juga sudah cukup
cukup lumayan ya progresnya untuk sampai ke arah Setu Selatan, kemudian Burangkeng, lalu menuju ke arah Narogong ya, Narogong, kemudian Cikeas seperti itu, dan nanti akan sampai di Jatikarya. Nah ini Burangkeng. Di sini akan ketemu dengan tol Japek 2 Selatan. Dan Japek 2 Selatan sendiri itu masih on progress, yang seksi satunya dari arah Jati Asih menuju ke arah Setu, lalu menuju ke arah nantinya Sadang Purwakarta. Sedangkan bagian yang sudah dikerjakan ya dan sudah hampir jadi itu daerah Taman Mekar menuju ke arah Sadang, dan itu di seksi 3. Ya, kita kembali ke sini ya. Kalau kita belok ke kiri dimasuk kawasan industri, sedangkan ke kanan ini lurusan yang tadi kita lihat dari Google Map menuju ke arah Cimanggis ya. Sedangkan yang jelas untuk sisi Cimanggisnya itu seksi ke arah Jatikarya yang menuju ke Simpang Susun Cikeas yang akan selesai di bulan Juli nanti. Tol Cibitung ke arah Cimanggis sendiri melewati beberapa lokasi atau kota, yaitu Kota Depok ya, karena di sekitar sana masuk dalam area Kota Depok. Kemudian Kota Bekasi, ada Narogong di sana, kemudian Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Lalu panjang dari tol ini Cibitung ke arah Cimanggis yaitu sekitar 26,47 km. Sedangkan untuk Cibitung ke arah Cilincing itu 34 km. Nah, keseluruhannya dari tol Jor 2 itu nanti yang dari Cimanggis itu akan ke arah, bisa masuk ke arah Jagorawi tentunya. Kalau kita lurus itu ke arah Cinere ya. Kemudian ada Serpong Cinere, kemudian ada Kunciran Serpong. Ini kalau tersambung semua dari Cimanggis itu bisa langsung ke arah bandara tanpa harus melewati Jor 1 yang ada di Kampung Rambutan ya, atau masuk ke tol dalam kota kembali. Dan tentunya untuk para kendaraan-kendaraan logistik yang berat ya, kendaraan berat yang dari arah Jagorawi atau dari arah timur ya, tidak lagi melewati Simpang Susun Cikunir, mengurangi beban dari Simpang Susun Cikunir, tapi sudah lewat Cibitung menuju ke arah Cimanggis untuk ke arah mungkin bisa ke arah Tangerang atau Merak ya, kemudian ke arah Jagorawi seperti itu. Sedangkan untuk ke arah utara yang mungkin akan lebih cepat dibanding ke arah selatan ya, dan sekarang sudah sampai di Tarumajaya kalau tidak salah, tinggal menyambungkan ke arah Cilincing. Nah, itu juga akan mengurangi beban dari Simpang Susun Cikunir yang menuju ke arah Bintara, kemudian ke arah Cakung, lalu Rorotan, dan terus ke Cilincing serta Tanjung Priok ya. Sedangkan yang sebelumnya banget yaitu di Simpang Susun Cawang yang telah dibantu oleh tol Jor 1, sehingga beban-beban dari kendaraan-kendaraan yang melewati tol dapat terbagi secara merata. Tinggal tarifnya ya untuk yang ini. Nah, di bagian sini dapat kita lihat ya, ada satu proses pengangkatan girder beton untuk menjadi rangka-rangka penyambung antara pilar-pilar yang ada di sekitar tol Cibitung Cimanggis ini. Iya, terima kasih sahabat semua atas dukungannya. Ada part 2 dari video ini ya, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Salam sehat dan selamat berkarya.